warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yang Fitri. Saya adalah mahasiswa YIN Curug angkatan kedua tahun 2021. Saya bertugas di SDN 32 Mandau di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Yang mana pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, saya melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 4A SDN 32 Mandau. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Kisah Nabi dan Rasul, KD 3.19, Kisah Keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baiklah, sebelum kita belajar pada bagian hari ini, ada baiknya anak Ibu menyiapkan diri dulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, anak ya. Baik, ketua kelas siapkan? Siap, gerak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, ayo dipimpin dulu bacaan doanya ya anak ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Udah nampung tangan tadi semuanya. Udah Bapak. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum pembelajaran dimulai, maka ada baiknya Ibu absen dulu ya. Mana tahu ada teman-teman yang tidak hadir ya. Adris Warman, Hadir. Adil Safik, Hadir Bu. Alia Maisa Putri, Dia Joana Sahira, Iklima. Baiklah, berarti anak-anak Ibu semuanya hadir ya nak ya. Ya Bu. Berarti anak-anak Ibu semuanya hadir, alhamdulillah ya. Maka pada pagi yang berbahagia ini kita akan belajar yaitu mengenai pendidikan agama Islam, yang mana pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi kita bercerita tentang pelajaran kita adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul, yang mana KD 3.19 menceritakan atau mempelajari mengenai memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah yang pertama, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi, setelah pembelajaran ini nantinya, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian anak-anak Ibu harus bisa mengetahui kisah keteladanan Nabi Musa, dan anak-anak Ibu harus bisa atau dapat menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum pembelajaran kita ini kita mulai selanjutnya, maka ada baiknya Ibu bertanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai Nabi apa sayang nak? Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini adalah Nabi dan Rasul yang sabar, yang tabah menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan apa yang pertama sekali nak? Dan kemiskinan. Seluruh hartanya
Habis. Yang kedua dia mendapat cobaan apa Nabi Ayubnya? Semua anaknya meninggal dunia. Kemudian cobaan selanjutnya apa? Penyakit kulit. Mendapat penyakit kulit. Ya. Kemudian cobaan selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh siapa? Istrinya. Siapa nama istri Nabi Ayub alaihissalam? Rahmah. Kira-kira Nabi Ayub alaihissalam dia bertambah keimanannya apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertambah keimanannya. Berarti anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Coba anak Ibu perhatikan, ya. Coba anak Ibu perhatikan gambar berikut ini ya. Amati gambar berikut ini. Ayo, siapa yang tahu kira-kira itu kejadiannya apa? Kira-kira apa itu, Nak? Siapa itu yang ada di gambar itu? Istri? Istri siapa? Fir'aun. Kenapa istri Fir'aun dia? Apa yang didapatinya? Seorang bayi. Iya, seorang bayi ya Nak ya. Jadi Nak, Nabi Musa alaihissalam ini termasuk dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani ya Nak ya. Coba lihat ke depan. Nabi dan rasul yang wajib kita imani ada berapa semuanya? 25. 25. Bisa anak-anak Ibu bernyanyi mengenai nabi dan rasul? Bisa. Ayo coba. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Al-Mustafa. Ya, ini adalah nabi yang wajib kita imani. Hari ini khusus kita pelajari mengenai Nabi Musa alaihissalam ya Nak ya. Coba ya, sebelum kita melihat video, sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran mengenai Nabi Musa alaihissalam. Jadi anak-anak Ibu harus mengetahui ya, harus mengetahui sekilas kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di kalangan Istana. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam dia pergi ke kota Madian. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di bukit Turisina. Dan yang kelima Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nah, ya, bisa kita lanjutkan pelajarannya? Bisa. Ya, kita kembali lagi ke pelajaran kita ya Nak ya. Coba ya, tugas Rasul. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu adalah Rasul Allah. Jadi tugasnya apa? Yang pertama membawa kabar gembira kepada orang yang beriman tentang ganjaran surga. Ya. Kemudian dan membawa kabar peringatan siksa neraka kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman itu orang yang bagaimana anak-anak Ibu? Orang yang tunduk dan patuh pada perintah Allah. Orang kafir itu adalah orang yang yang tidak mau menyembah Allah. Termasuklah Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun menganggap dirinya sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya, padahal di dalam Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah, Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah Allah itu esa. Jadi Allah itu dia esa, satu. Ya. Kemudian tugas Rasul yang kedua mengembalikan kepercayaan atau ketauhidan dan umat manusia bahwa Allah lah yang wajib disembah. Ya.
Jadi mengembalikan kepercayaannya orang Bani Israel, orang Mesir, agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu maksudnya ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas Rasul yang selanjutnya memberikan contoh teladan baik. Ya, baik itu perkataan maupun perbuatan, ya. Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. Pada masa itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, yaitu Raja Ramses II atau yang dikenal dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sebagai raja yang sangat kejam karena ia berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Selain itu, Raja Fir'aun juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Fir'aun sangat percaya terhadap ramalan dari tukang sihir. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi buruk secara berturut-turut. Merasa ada yang janggal dari mimpinya. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk mengartikan mimpinya tersebut. Tukang sihir itu berkata bahwa kelak akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun dari singgasana kerajaannya. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah besar. Sejak saat itu, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir dibunuh. Ibu Nabi Musa alaihissalam bernama Yukabed. Dan saat itu, Yukabed melahirkan Nabi Musa. Ia sangat khawatir anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun. Yukabed pun melahirkan bayinya di dalam peti yang mengapung mengikuti arus sungai. Tidak disangka-sangka, ternyata peti bayi tersebut hanyut ke dalam istana. Istri Fir'aun, yaitu Ratu Asia, melihat peti tersebut dan menyuruh dayanya untuk mengambil petinya. Betapa kagetnya ketika Ratu Asia melihat peti tersebut yang berisi seorang bayi mungil yang masih merah. Setelah Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun, pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul saat Nabi Musa alaihissalam melihat api dari sebatang pohon. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Nabi Musa alaihissalam yang dapat mengeluarkan cahaya yang menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun bersama tukang sihir. Setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul, beliau kembali ke Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya yaitu Harun menghadap Raja Fir'aun agar menghentikan kekejamannya selama ini. Fir'aun sangat marah ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dirinya untuk bertaubat, karena dia merasa dirinya adalah Tuhan dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi Raja Fir'aun tidak mau mendengarkan dan menyuruhnya untuk melawan tukang sihir istana. Untuk membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam berbohong,
Nabi Musa alaihissalam pun menerima tantangannya. Pertandingan tersebut diadakan beberapa kemudian di lapangan istana. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai terlebih dahulu." Nabi Musa berkata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika itu sebilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya. Maka Fir'aun bertambah marah. Hari-hari kemudian Fir'aun bertindak semakin kejam kepada Bani Israel. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya. Melihat yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada masyarakat Mesir dan kerajaan Fir'aun. Di antaranya adalah hujan yang tidak henti-hentinya, wabah belalang, kutu, katak, dan air yang berubah menjadi darah. Kemudian Fir'aun menemui Nabi Musa alaihissalam. Ia berjanji kepada Nabi Musa bahwa ia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan Nabi Musa berdoa untuk menghentikan azab itu. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun pun tetap tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin menyiksa Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang terhadap orang yang durhaka. Keteladanan yang dapat kita ambil adalah: 1. Suka menolong. Dengan menolong orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ketika dalam kesulitan, yaitu melalui orang-orang di sekitar kita. 2. Berani dan pantang menyerah. Kita harus berani dalam melakukan hal yang benar serta tidak boleh menyerah begitu saja ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. 3. Tegas dalam kebenaran. Jika kita menghadapi orang zalim, kita tidak boleh takut, meskipun orang tersebut memiliki kekuasaan. Akan tetapi kita harus tegas dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. 4. Bekerja keras. Tidak ada manusia yang sukses begitu saja. Mereka semua memulainya dari bawah. Untuk itu, apabila kita menginginkan kesuksesan, maka harus bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita melihat video kemudian penjelasan, jadi dari pembelajaran dari awal itu dapat kita simpulkan, dapat kita simpulkan yang mana Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada zaman Raja Fir'aun. Yang kedua, Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam lahir di kota Mesir. 4. Nabi Musa alaihissalam adalah anak daripada Imran bin Kahab bin Lawi bin Yakub dan Yuka. Yang selanjutnya 5. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan
kebenaran. Nabi Musa alaihissalam gemar membantu orang lain. Nabi Musa alaihissalam menikahi anak Nabi Su'aib alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali lagi ke Mesir setelah 10 tahun berada di Madian. Dan yang ke-13, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa tongkat. Dan apa tadi? Ada 2 mukjizatnya, yaitu tangannya dapat mengeluarkan cahaya, ya nak ya. Sebelum kita memasuki latihan di lembaran LKPD, Ibu ingin bertanya, ya. Ibu ingin bertanya sejauh mana anak-anak Ibu sudah memahami pembelajaran yang telah anak Ibu terima, ya. Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di mana, Ibu nak? Di kota Mesir. Di kota Mesir. Tunjuk tangan satu orang saja. Baik. Kemudian ibu dari Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham. Berupa apa ilhamnya? Ayo coba Adris. Menghanyutkan anaknya di sungai Nil. Iya, kenapa anaknya dihanyutkan di sungai Nil, sayang? Kenapa? Karena dibunuh oleh pasukan Firaun. Iya, karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ayo sekarang siapa yang bisa jawab? Ya, Raja Fir'aun selain menjadi seorang raja, ya, dia menganggap dirinya sebagai apa? Ayo sayang, siapa bisa? Tuhan. Menganggap sebagai Tuhan. Jadi dalam agama Islam itu Tuhan itu memangnya ada berbilang, sayang? Tidak. Jadi Allah itu atau Tuhan atau Allah itu ada berapa? Satu. Ada satu. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa tadi nak? Al-Ikhlas. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Iya. Qul huwallahu ahad artinya apa? Katakanlah Allah Maha Esa. Iya. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa artinya apa? Satu. Esa artinya satu. Tunggal. Ya. Itulah isi daripada surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah itu Esa, tauhid, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ajaran ketauhidan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Coba anak ibu yang perempuan lagi. Jangan yang laki-laki aja semuanya, yang perempuan. Siapa yang bisa jawab? Wanita yang menyelamatkan Nabi Musa kecil ketika dihanyutkan di sungai Nil siapa? Ayo siapa bisa jawab? Ayo nak. Siapa saya? Asia. Iya, ya. Nah, sekarang ya, ayah dari Nabi Musa alaihissalam siapa namanya? Ayo, anak ibu yang perempuan. Ayo, anak laki siapa? Ya, siapa saya? Imran bin Fahad. Ya, Imran bin Fahad. Kemudian mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ada berapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Ayo, anak ibu yang perempuan. Ada berapa? 2. Ada 2. Ayo, yang 2 itu apa saja? Pertama apa mukjizat Nabi Musa yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Apa mukjizat yang pertama? Ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua apa sayang? Tangannya Bermiliki cahaya putih. Iya, yang mana cahaya putih itu adalah sebagai simbol kekuatan bagi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ya, jadi tongkat yang Allah berikan kepada Nabi Musa selain berubah menjadi ular, bisa juga membelah lautan. Laut apa yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam? Laut merah. Itu laut merah. Ya. Jadi ketika laut merah dibelah, maka pasukan Nabi Musa alaihissalam mereka melalui belahan laut tersebut. Kira-kira selamat apa enggak tadi? Selamat. Kemudian pasukan Fir'aun mengikuti pasukan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah menutup kembali aliran laut. Iya.
Ya, Allah menutup kembali laut itu atas perintah Allah untuk memukul tongkatnya kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Firaun dan pasukannya mereka tenggelam di Laut Merah. Itu artinya barang siapa yang ingkar kepada Allah, yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di dunia. Hidupnya sengsara di dunia dan sengsara pula di akhirat. Di akhirat sengsara, maka dia masuk ke dalam api neraka. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah pembelajaran kita lalui, maka di sini ibu ingin melihat kemampuan anak ibu. Apakah anak-anak ibu sudah memahami atau sudah bisa menceritakan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ini? Maka ibu berikan anak-anak ibu latihan yang ada yang ibu buat melalui media atau melalui media ajar ya nak ya. Media ajar ini ya boleh, atau LKS, LKPD ini ya boleh anak-anak ibu isi supaya ibu bisa melihat kemampuan dari mana anak-anak ibu sudah mengetahui ya, sudah sejauh mana anak-anak ibu mengetahui dari pembelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi tolong dibuat namanya ya, buat nama anak-anak ibu, kemudian diisi jawabannya ya nak ya di lembar LKPD ini. Apa yang aku? Instrumen penilaian yang pertama itu adalah aspek sikap spiritual ya. Jadi di sini anak ibu boleh mencentang apakah anak ibu sangat setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Kemudian lembaran kedua ini adalah EKPD mengenai materi kisah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan, yang sudah ibu lampirkan di LKPD ya. Silakan bekerja. Coba perhatikan dulu ya. Pernyataannya dibaca baik-baik. Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu sangat setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju. Nah, tinggal centang. Nah, kemudian yang kedua, setiap orang yang menentang ajaran Allah seperti Fir'aun pasti akan diberi azab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sangat setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Silakan anak ibu centang ya. Maka anak ibu tinggal memberikan centangannya ya. Nanti baru latihan LKPD yang selanjutnya. Ya, anak ya. Ya. Selesaikan ini dulu. Setiap orang yang menentang ajaran Allah seperti Fir'aun pasti akan diberi azab oleh Allah, baik di dunia.
nak ya. Baiklah kalau begitu lembaran EKPD-nya dikumpulkan dulu ya nak ya. Namanya sudah ini ya, sudah dibuat namanya kan? Sudah selesai semuanya kan? Ibu lihat di sini juga anak-anak ibu sudah hampir semuanya memahami ya pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ibu berharap anak-anak ibu juga agar dapat mengulang-ulang kembali pelajarannya di rumah. Ya, kalau tidak diulang maka pembelajarannya tidak akan dapat dan tidak bisa diingat untuk persiapan ujian kita nanti. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari sama-sama kita tutup tentunya pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Ayo kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo sekarang kamu disiapkan dulu ya, karena pembelajaran kita akan pulang ya nak ya. Ayo ketua kelas siapkan dulu nak. Siap, gerak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam